informasi menarik yang saya untuk Anda lewatkan dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Salah satunya terkait pemberian izin UMKM di Kota Parepare dipermudah pemerintah. Saya Johar Manikam dan saya Sultan Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare untuk Anda. Pemirsa, kita mulai informasi pertama. Salah satu upaya pemerintah memulihkan ekonomi meski dalam kondisi pandemi dengan cara mempermudah proses pemberian izin usaha bagi para pelaku UMKM di Kota Parepare. Pemerintah kota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu siap membantu percepatan pelayanan perizinan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha, khususnya usaha kecil menengah atau UKM. Kehadiran pemerintah dengan memberikan percepatan dalam proses pelayanan perizinan adalah bagian mendukung usaha yang dijalankan. Haja Andi Rusia mengungkapkan hal tersebut dilakukan guna mendukung program pemerintah dalam hal pemulihan ekonomi di tahun 2021. Terima kasih. Pada masa pandemi COVID-19, Bapak Wali Kota Parepare telah mencanangkan tahun 2021 tahun pemulihan ekonomi. Guna mendukung program pemerintah mengenai pemulihan ekonomi, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan membantu percepatan pelayanan perizinan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha, khususnya di bidang UKM, untuk menambah pendapatan masyarakat. Sejak awal Januari 2021 hingga pada 24 Februari 2021 kemarin, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare telah menerima 61 permohonan surat izin tempat usaha. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pasar murah kembali digelar oleh Perum Bulog Parepare bersama dengan Dinas Perdagangan Kota Parepare. Kali ini kegiatan pasar murah dilaksanakan di Kelurahan Lapade dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Perum Bulog Parepare bersama Dinas Perdagangan Kota Parepare kembali melaksanakan operasi pasar dengan menggelar pasar murah. Kali ini kegiatan pasar murah dilaksanakan di Kelurahan Lapade dengan sasaran warga yang berada di wilayah Tegal. Operasi pasar dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Warga yang hendak berbelanja pun diharuskan memakai masker dan mengikuti protokol kesehatan lainnya. Sebelum memasuki pasar murah, warga yang hendak berbelanja diharuskan mencuci tangan dan petugas pun diharuskan menggunakan masker. Protokol kesehatan dilakukan ketat untuk mencegah penyebaran virus corona. Pasar murah sendiri digelar untuk membantu warga di tengah masa pandemi. Harga yang ditawarkan pun diharuskan harga eceran terendah khususnya untuk gula pasir. Di perdagangan melaksanakan operasi pasar khususnya untuk gula pasir, di mana ini dilakukan bekerja sama dengan Bulog. Kami letakkan di daerah RW 10 di Tegal, karena di sini persimpangan jalan dan masyarakat itu di sini banyak untuk kebutuhan secara tidak langsung untuk memenuhi khususnya untuk gula. Iya, itu salah satu syarat. Jadi masyarakat di sini harus menggunakan masker untuk membeli gula, transaksi dengan Bulog. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, program 100 hari kerja, Kapolri memerintahkan seluruh jajarannya untuk menjalani tes urin. Jika ada anggota Polri yang terindikasi menggunakan narkoba, maka Kapolri akan melakukan pemecatan. Polres Parepare menggelar tes urin bagi seluruh personilnya. Pelaksanaan tes urin itu berlangsung secara bertahap hingga hari keempat. Pengecekan pun menyasar sebanyak 400 personil dari berbagai satuan. Hasilnya seluruh personel dinyatakan negatif mengkonsumsi zat adiktif atau narkoba. Tes dilakukan dengan sistem tes urin dan tes air liur. Pelaksanaan tes dilakukan sesuai dengan arahan Kapolri, yakni menindaklanjuti perintah Kapolri dalam program 100 hari kerja. Apabila ada anggota Polri yang terindikasi pemakaian narkoba, maka akan dipidanakan kemudian dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan. Hari ini adalah pemeriksaan urin untuk personel Polres Parepare, dan kegiatan pemeriksaan urin ini didasari dari atas perintah Kapolri untuk melaksanakan pemeriksaan urin terhadap anggota Polri. Kegiatan kita dilaksanakan sudah 4 hari dari beberapa hari yang lalu, dan sekarang adalah hari terakhir untuk kegiatan
ini dilaksanakan untuk seluruh personil Polres Parepare. Kalau dari hasil kan sudah diketahui? Untuk sementara ini dari kegiatan hari sebelumnya yang kita dapat masih negatif. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Kelurahan Labukang melalui tim penanganan COVID-19 melaksanakan sosialisasi surat edaran wali kota terkait perpanjangan pembatasan aktivitas usaha. Berikut liputan selengkapnya. Posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Kelurahan Labukang melalui tim penanganan COVID-19 melaksanakan sosialisasi surat edaran wali kota terkait perpanjangan pembatasan aktivitas usaha. Kegiatan sosialisasi yang menyasar warung, kafe dan warkop itu dipimpin Lurah Labukang Agus Mawardi, didampingi Sekretaris Lurah, Babinsa, Babin Kamtipmas, Karang Taruna, Posyandu, serta RW dan RT. Posko PPKM yang dibentuk pada sepekan lalu ini berfungsi sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19, salah satunya dengan menekan angka kasus COVID-19 yang ada di Kelurahan Labukang. Hal tersebut disampaikan Agus Mawardi selaku Lurah Labukang. Ia pun mengatakan kegiatan ini dilakukan dengan terjun langsung melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat, yakni mengenai kebijakan pemerintah dalam bentuk surat edaran pembatasan jam operasional bagi pelaku usaha. Ini posko adalah posko PPKM mikro. Jadi PPKM mikro ini artinya pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat. Jadi semua di sini dituntut untuk keterlibatan mulai dari bawah, dari ketua RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, Babinsa, Babin Kamtipmas. Jadi harus terlibat langsung, termasuk juga Karang Taruna, PKK. Jadi supaya bagaimana ini virus corona ini dapat kita tekan dan bisa di daerah wilayah Labukang zona hijau. Oke. Ya, malam ini sendiri apa yang sudah dilaksanakan ini? Kebetulan untuk malam ini kita edarkan lagi perpanjangan surat edaran yang mulai berlaku tanggal 23 sampai tanggal 8 Maret. Jadi kami turun menyampaikan kepada pelaku KM untuk memberitahukan surat edaran ini. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk memberikan tampilan yang berbeda dan menambah estetika kota, PJU melakukan pembenahan di beberapa titik, salah satunya di gerbang masuk kota Parepare dari arah Kabupaten Baru. Unit Pelayanan Terpadu Daerah atau UPTD Penerangan Jalan Umum atau PJU Kota Parepare pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Parepare mulai melakukan pergantian lampu di gerbang kota yang terletak di Lumpue, tepatnya perbatasan Kabupaten Baru dan Kota Parepare. Meski jenis lampu tetap sama yakni LED, namun pergantian ini nantinya memberikan tampilan berbeda dan akan jauh lebih indah. Sebenarnya itu sudah ada 4 tahun, 5 tahun itu, sehingga ya seperti itulah kita harus merubah tampilan. Kita ingin merubah tampilan, sehingga perencanaannya ya kita melihat harus ada tampilan baru lagi di sana, supaya orang masuk Parepare ya ada hal baru di kota Parepare ini. Ini kan gerbang kota ini penting itu, karena begitu orang masuk Parepare ya harus bedalah dengan daerah lain. Lampunya itu ya kita pasti pakai LED, cuma modelnya ini pasti lain dari tahun yang terpasang sekarang. Lain. Dan dipastikan ini tampilannya lebih cantik. Itu pengerjaannya sendiri Pak berapa hari? Pengerjaannya itu ya kita tidak sampai 1 bulan lah. Kalau sudah kita sudah mulai kerja itu tidak sampai 1 bulan.
Selain melakukan pergantian lampu di gerbang perbatasan kota, UPTD PJU juga terus melakukan pembenahan di sejumlah titik, 2 diantaranya Jalan Jenderal Sudirman dan Jalur 2 Lumpue. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan juga tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usutun Hasanah. Saya Johan Monika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.